dan gue capek, gue harus tetap hai, iya boleh sini lah. Yo 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 yo, santuy people, Yo santuy people, ini ada problem, masalah di dunia perartisan kali ya. Apa enggak sih, perentertainan kali ya. Karena antara artis, bukan ya, istrinya artis gitu ya. Tapi bisa dibilang artis juga sih, nggak ngerti juga. Bermasalah dengan influencer sih, lebih ke komplain sih sebenarnya ini. Malam ya, kemarin malam gitu ada Lambe Tura ngeposting soal snapgram dari Mbak Gia nih. Mbak Gia ini kalau yang nggak ngeh gitu ya, Mbak Gia ini adalah istri dari Tara Budiman nih. Ini Mbak yang ini snapgramnya itu dipost sama account Lambe Tura. Artis kalau udah masuk Lambe Tura biasanya urgent nih ya. Nih ada suatu masalah besar nih sepertinya nih. Jadi isi snapgramnya kurang lebih ya tentang keluhan dari Mbak Gia kepada salah satu influencer yang terkenal. Awalnya sih kayak nggak di-spill gitu, nggak dikasih tahu. Terus kebongkar juga bahwa itu adalah Keanu, ya nggak? Dan setelah rame-rame begini, Aukarin tuh kalau salah CS-nya Keanu gitu ya, ikut angkat bicara nih perihal komentar yang ngelurusin sebenarnya kayak gimana sih yang dirasakan oleh influencer. Nah, kita langsung aja bahas satu persatu. Dari captionnya, Lambe Tura, wah akhirnya tahu juga si B yang rame tadi pagi. Bahaya apaan sih, gue belum nangkep nih dari captionnya. Tapi lucunya ada komentar dari Tretan Muslim nih, the most important problem in 2021. Itu salah satu sarkasm ya, bahwa ini masalah yang paling penting gitu di 2021. Katanya mah, ayo kita baca yuk, kayak gimana sih statement atau komplainan Mbak Gia yang ditulis di Instagram story-nya. Langsung cus. Tadi di suatu mall ketemu sama seorang influencer. Temen gue mau foto karena suka sama influencer yang katanya kocak ini. Taunya pas foto mukanya asem sambil suruh buru-buru dengan ogah-ogahan. Gue gak kebayang kayak gimana, belum kebayang. Di foto juga mukanya dia asem. Itu orang Palemon anjir, asem lemon. Oh wow, kaget juga. Gue gak kenal, gue juga gak follow. Cuma tahu aja, kirain bakal sedikit ramah lah ya. Seenggaknya gak asem. Mungkin lagi buru-buru, atau mungkin saking terkenalnya lelah banyak yang ajak foto ya say, katanya begitu katanya tuh. Tapi bisa mungkin ada sopannya ketemu orang. Drop ya, langsung pada nyesel minta foto. Masih suka bingung jadi orang yang dikenal juga karena followersnya bukan. Tenang say, aji say, di atas langit masih ada langit, inget say. Saynya begitu banget say. Ini di bawahnya kecil banget anjir, mata gua siur. Senyum dikit sambil bilang boleh dong yuk. Gak susah kali ya. Gak tahu deng, belum pernah ngerasain punya followers juta-jutaan. Nauzubillah. Kalaupun iya jangan sampai gue begini. Itu di slide pertama kata Mbak Gia. Di slide kedua nih, mungkin kalau yang foto sama dia orang penting akan ramah kali ya say. Tanda tanya nih. Itu salah satu pertanyaan mungkin ya. Apalah kita ini ternyata makin sulit menemukan orang yang sopan ke siapapun ya. Mungkin dikira kalau lagi di atas akan selamanya di atas. Aminin aja. Semoga nanti kalau dia ketemu orang yang dia sukain gak digituin ya. Asem lo say. Anjir, banyak banget kata-kata say begitu. Seasem muka kamu tadi. Mungkin jutaan followers dia dikira juri. Juri gitu setan ya dalam bahasa Sunda ya. Bukan manusia yang mungkin dia temuin di mana aja. Temen kita yang foto, kita yang emosi dan drop. Itu kata Mbak Gia. Jadi kurang lebih Mbak Gia mengkomplain ya udah kita spill aja ya, udah pada tahu ini ya. Si Keanu, saat Keanu dimintain foto sama temennya Mbak Gia di salah satu mall. Nah, kurang lebih begitu. Slide berikutnya. Masih Instastory Mbak Gia, mungkin setelan mukanya begitu. Mungkin setelan mukanya begitu. Tanda tanya nih. Mungkin cara bicaranya begitu. Mungkin, tapi boleh juga aku anggap itu nggak sopan ya kan say mulu say. Terus next story-nya Mbak Gia ini nge-repost apa ya, story dari temannya kali ya. Jadi inisialnya mungkin temannya minta di spill B, bahaya dalam artian bahaya kalau dia spill inisialnya. Tapi kan ketahuan juga kalau ternyata itu Keanu. Lanjut next.
Next slide-nya itu adalah screenshotan instastory Keanu yang isinya WhatsApp doi sama disensor nih, B, bahaya. Mampus gak lu, kecil banget, gue mau baca susah. Nih ceritanya si yang disensornya nih ya. Istri lu kenapa? Hah, kenapa? Oh, tadi doi pikir lu sombong. Udah gue jelasin kemarin, sorry ya Nu. Kalau doi posting kayak gitu, gue udah tegur. Terus dibalas lagi sama Keanunya, gue aja suruh Kak Rahel duluan kok buat sama temen-temen lo. Gue aja minta ucapin ulang tahun sama lo. Arti ramah tuh apa sih buat istri lo? Terus dibalas lagi sama si yang namanya disensor. Tapi gue tahu karena dia bilang istri lo, berarti ini kemungkinan Tara Budiman, ya nggak? Yang ngechat. Gini makanya gue kemarin udah ngasih tahu Nu, hehehe. Sebelumnya gue minta maaf nih, doi pikir lu bakal bercandaan gitu. Nah gue bilang, ya orang lagi capek atau mungkin doi lagi buru-buru. Keanunya bales, gue yang minta maaf ya, nggak ramah dan nggak sopan dan nggak lucu dan nggak bercandaan. Terus balas lagi sama Tara nih, sama gue juga minta maaf yes sekali lagi Nu ya. Jadi nggak enak nih. Gue telepon deh biar nggak salah paham, hehe gimana boleh nggak biar jelas dan nggak salah paham nih, hehe. Nggak usah, terus ini di sini sensor nih, kemungkinan nggak usah Tar, santai. Jangan dong, ntar jadi kagak enak, ntar makin gak ramah gue, kata Keanu. Terus Taranya balas lagi, yo wes, gue sekali lagi minta maaf ya Nu kalau ada sikap yang nggak enak dan buat lo jadi bete. Terus ditambahin caption sama si Keanu nih, emang aku harus lucu setiap saat ya? Emang foto aja nggak cukup ya? Ini banyak permasalahan yang dialami oleh entertainer ya, mau itu artis atau influencer kali, yang terutama di bidang komedian gitu ya. Dengan dia melihat konten-konten si artis ini atau entertain ini lucu gitu di video atau di TV, terus pas ketemu langsung sih kayak berharapnya dia akan selalu lucu terus. Kita buka aja ya faktanya ya. Pertama, jangankan ketemu di luar ya, begitu kamera off pun kadang komedian-komedian itu ya nggak selalu ngelucu terus gitu, karena lucu dia tuh profesi. Mungkin kalau kita diibaratin sama kayak tukang nasi goreng gitu, ya dia masak nasi goreng tuh saat dia menjalani profesinya gitu, saat dia lagi bertugas untuk menjual nasi goreng gitu, nggak setiap saat di rumah dimanapun itu dia masak nasi goreng, nggak gitu konsepnya gitu. Jadi kalau ketika ketemu dan kebetulan lagi anyep gitu, lagi bete gitu ya, mungkin tolong dimaklumi gitulah gitu. Jangan ekspektasi sama orang tuh terlalu tinggi gitu, nanti ngedrop gitulah, atau nggak tahu juga. Ya itu menurut gua sih ya, menurut saya. Sekarang kita langsung ke postingannya yang nge-posting instastory Awkarin ya. Dia mau istilahnya ikut memberikan sudut pandang bagaimana sih di posisi yang menjadi influencernya itu biar adil kan kedua belah pihak. Langsung audionya kita cek, let's trot. Dan menambahkan opini terhadap permasalahan yang baru aja masuk lambe turah secara kacau dan aur-auran. Sorry, ini opini gue ya. Jadi gini, bukan masalah kayak orang kalau misal dimintain foto itu tuh dia oke lah, mungkin dia nggak ramah atau gimana, tapi kan kalian nggak tahu juga kayak sebelumnya atau hari itu dia tuh lagi ngerasa sedih atau dia lagi fucked up, dia lagi ada masalah. Kalian nggak pernah tahu itu, pertama. Kedua, kalian juga nggak tahu kalian adalah orang keberapa yang minta foto pada hari itu. Jadi kalau misalnya menurut gue ya, untuk orang nolak foto, ya tentu nolaknya baik-baik. Nolak foto menurut gue itu masih manusiawi banget, karena lu gak pernah tahu lu adalah orang ke-100 atau orang keberapa yang minta foto sama itu orang, sama let's say influencer atau artis itu, atau dia emang lagi kayak having a... Jadi menurut gue wajar aja untuk orang nolak atau bilang enggak ke orang lain. Ini dalam konteks apapun menurut gue. Karena lu gak akan pernah tahu orang itu pada hari itu lagi kenapa dan moodnya gimana. Mungkin kan kalau misalnya gue lagi berduka hari ini, lalu Anda adalah orang ke let's say 20 yang minta foto dan gue capek, gue harus tetap hai, iya boleh, sini lah. Nah, jadi kurang lebih begitu pendapat dari Awkarin ya. Tapi di sini gue ngeliat ada komentar yang agak menggelitik nih dari Dinda Oktana Bila. Giliran cari sponsor ke brand, bebawa nama influenza.
giliran dimintain foto, minta dimaklumin sebagai manusia biasa. Nah, ini menarik sih, tapi gue nggak ngerti juga sih dunia influencer. Tapi yang gue tahu di dunia keartisan ya, karena kebetulan gue sudah lumayan lama berkecimpung di media televisi juga, itu banyak banget artis yang mungkin dia ada masalah gimana di rumah atau masalah keluarga, tapi begitu udah on cam dilihat sama banyak orang, itu lu harus menjadi entertainer yang profesional gitu. Ya harus bisa menghibur. Kalau dalam dunia komedian ya harus bisa bikin orang ketawa gitu. Ya nggak mau tahu masalah Anda apa, ya itulah konsekuensinya menjadi seorang entertainer. Tapi kan itu kebetulan artis ya. Kalau influencer gue nggak tahu juga gitu kan, mungkin rulesnya beda gitu kan. Tidak tahu juga. Tapi di satu sisi jangan berekspektasi lebih gitu ya sama orang gitu ya. Dengan lu sering ngeliat dia di TV atau di konten, wah ini anaknya lucu nih, terus lu berharap ketika ketemu langsung gitu dia sama kayak di konten. Ya emang ada sih yang memang ya isi kontennya natural gitu, bukan acting atau gimana ya. Ketemu langsung ya pasti ya kayak gitu karena konten dia natural gitu. Tapi better sih nggak usah ekspektasi lebih sama orang lain gitu. Takut kecewa nanti jadi berabe urusannya gitu. Yang tadinya ngefans bisa jadi nggak ngefans lagi begitu. Jadi di sini ada dua sudut pandang ya, sudut pandang dari Gia sama sudut pandang dari Awkarin nih. Kalau gue sih ngikutin sudut pandangnya santuy people aja semua, karena gue yakin dengan kepala santuynya itu pasti akan memberikan sudut pandang yang lebih enjoyable. Anjir, enjoyable bahasa apa itu enjoyable? Jadi gimana komentarnya santuy people nih mengenai permasalahan tersebut? Tulis coba pendapat kalian di kolom komen, siapa tahu bisa memberikan sudut pandang yang baru sama gua gitu ya. Oke, dicoret-coret ya. Nanti diriku mau membaca-baca pendapat kalian malam ini. Oke, Mang Rin mau mandi dulu, mau pamit, belum mandi dari SD nih. Ya. Jangan lupa coret-coret komen ya. Oke, ciao.